Saya itu baru pulang mendatangi seorang apoteker. Ya, baru berjumpa tadi dengan seorang apoteker. Kalau dia menceritakannya, namun dari cerita yang disampaikannya itu, bila kamu dengar, logika enggak? Ya. Jadi dia mengaku seorang apoteker. Dia bisa meracik, membuat obat supaya penyakit itu hilang. Ya, itu yang mungkin, yang pastinya kamu bisa berpikir seorang apoteker itu dia bisa meracik, membuat obat untuk menghilangkan penyakit. Namun bila aku ceritakan di sini, kamu bisa berpikir sendiri. Gimana itu ceritanya? Nah, di sini dia. Jadi saat sudah bertemu dengan seorang apoteker itu, yang dia sudah menjalaninya sudah 50 tahun. 50 tahun di situ usianya sudah 80-an. Ya, dalam kategori itu pasti dia bisa menyehatkan tubuhnya, menjaga tubuhnya. Dengan dia bisa meracik, membuat obat-obatan untuk menghilangkan penyakit, kata dia. Ya, itu kata dia. Tapi setelah aku melihat fisik tubuhnya itu, ternyata di situ masih ada yang salah. Salahnya di mana? Dia seorang apoteker yang mengaku dia bisa meracik, membuat obat-obatan yang menghilangkan penyakit. Tangannya itu saya lihat seperti stroke, bengkok kaku. Nah, disitulah bahwasanya ilmu itu belum lagi sempurna. Nah, di situ saya tersenyum, yang mengaku dia seorang apoteker yang bisa menciptakan, membuat obat, namun untuk dirinya sendiri dia belum bisa menjaga tubuhnya. Bukti yang sudah kulihat dan sudah kusaksikan, salah satu penyebab tangannya bengkok, ya, itu pasti ada sumbatan di dalam tubuhnya itu. Tidak lancar peredaran darahnya itu di bagian tangan. Masa itu saya melihat bagian tangan itu bengkok, seperti kaku. Ya, bengkok-bengkok gini. Nah, di mana keilmuannya itu? Sudah jelas gugur keilmuannya itu. So pasti bila dia seorang apoteker, dia bisa menyehatkan tubuhnya, dia bisa menjaga tubuhnya itu agar senantiasa sehat. Ya, jadi di situ aku menceritakan hal keadaan basicku. Saya seorang alternatif membuka pengobatan tentang ramuan-ramuan yang sudah diciptakan oleh Tuhan, oleh diri Maha Suci. Sedikit sekali yang bisa meneliti ataupun bisa mengambil dari daun-daunan ataupun akar-akaran menjadi obat bagi tubuh kita. Itulah tadi, makanya saya membilangkan bahwasanya seorang dokter, seorang profesor kesehatan, seorang ahli kesehatan, bahkan medis kesehatan, bila dirinya sendiri tidak bisa dia selamatkan, di mana letak ilmu yang dia ambil di masa dia belajar, mau di luar negeri kah, mau di dalam negeri kah, itu pasti bila dia seorang ilmuwan tentang kesehatan, tubuhnya itu tidak akan rusak. Tidak akan rusak. Otomatis dia bisa menjaga, mengkawal makanannya itu agar tubuhnya itu sehat. Nah, tetapi ternyata saya berdialog dengan seorang apoteker, ya, lagi-lagi apoteker. Apoteker itu tahu kamu kan? Dia menciptakan, dia meracik satu bahan-bahan yang dari banyak sebutannya tadi menjadi satu buah obat
untuk menghilangkan penyakit. Kenapa tubuhnya sendiri tidak bisa dijaganya? Ini kan satu fakta, ya. Keilmuan itu belum sempurna bila dia mendapatkan keilmuan tentang kesehatan, bila dirinya sendiri tidak bisa dijaganya, tidak bisa dikawalnya. Saya senyum apa yang disampaikannya itu. 50 tahun dianya sudah meracik obat, membuat obat, menciptakan obat. Tubuhnya sendiri tidak bisa dikawalnya. Itu otomatis gangguan-gangguan peredaran darahnya itu masih ada yang tersumbat. Itu tadi, ya. Jadi di sini aku menceritakan bahwasanya keilmuan itu tidaklah sempurna. Yang menyampaikan itu bila tidak bisa ia dapatkan, bila tidak bisa dia kuasai. Kesempurnaan itu hanya milik diri Maha Suci. Itu teman, ya, sekedar berbagi agar bisa kamu berpikir, memahami cerita-cerita yang kusampaikan ini. Aku tidak pernah mengaku bahwasanya aku memiliki ini, memiliki itu. Tidak, aku tidak pernah merasa memiliki apapun pada diriku. Semata-mata ini hanya milik diri Maha Suci. Ya, ingat itu. Mereka sombong dengan gelar mereka, sampai-sampai mereka tidak mau membantu saudara-saudaranya yang lagi dalam penderitaan kesehatan, bahkan dijadikan bisnis kepada mereka. Sekedar memberikan motivasi kepada kamu bahwasanya seorang ilmuwan kedokteran kesehatan, bila ilmunya itu belum sempurna, sempurnakanlah agar dirimu bisa membantu dirimu sendiri. Bila sudah bisa membantu dirimu, bisa menjaga dirimu, bisa mengkawal dirimu, tidak terkena penyakit, yang namanya penyakit itu baru bisa kamu memberikan kepada orang lain. Sedikit sekali yang bisa memikirkan itu. Ini salah satu bukti yang fakta. Ingat ya. Jadi jangan pernah sombong kamu bila kamu memiliki gelar, ya, jabatan yang kamu anggap itu sudah paling mantap bagi diri kamu. Ingat ya.